Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Di sini saya didapati sebuah kulkas merek Polytron, kulkas satu pintu dengan kendala tidak bisa dingin. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata jumlah freonnya berkurang ya pemirsa. Jadi untuk langkah cepatnya ngecek kebocoran di dalam unit pipa kulkas, yaitu yang pertama kita langsung, jadi di sini punya ciri-ciri ya pemirsa. Ciri-ciri freon yang habis tuh, jika kita potong bagian pipa isi, dia keluar airnya cuma sedikit pemirsa. Itu menandakan freonnya berkurang. Jika freonnya berkurang, maka sistem tidak akan bisa bekerja dingin. Oke, langkah cepatnya untuk menangani kasus untuk mengecek bagian pipa kondensor apa bagian evap yang bocor, yaitu langkah cepatnya kita langsung potong bagian pipa kompresi ataupun pipa input dan pipa tekannya. Ini bagian pipa kondensor dan pipa out dari evap. Jadi masing-masing pipa yang masuk ke kompresor kita potong semua. Terus ujung daripada ujung pertama kita beri langsung pentil seperti ini. Terus yang pengeluaran dari evap kita potong, kita sambung langsung juga menggunakan pentil. Terus setiap ujung daripada baik dari evap maupun kondensor kita buntu. Ini bagian pipa kondensornya saya buntu. Terus bagian ujung evapnya juga kita buntu. Nah, ini bagian pipa kapilernya saya potong, saya buntu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengisian gas. Jadi masing-masing ujung pipa kondensor dan evap kita beri tekanan bisa menggunakan freon ataupun wujud berupa gas. Cuman di sini saya bisa menggunakan gas LPG ya pemirsa. Jadi gas LPG jika kita tahu caranya, punya ilmunya, itu biasa hasilnya tetap bagus pemirsa. Jadi masing-masing ini untuk bagian low warna biru kita masukkan ke bagian evap. Terus yang bagian merah kita masukkan ke bagian kondensor. Jadi masing-masing kita beri tekanan sehingga kita nanti mana di antara kedua manifold ini yang mengalami penurunan tekanan, berarti blok itulah yang perlu kita ganti. Ini di beberapa menit belum kelihatan pemirsa. Cuman di sini saya terdapat kebocoran sedikit di bagian pipa evap. Ini mengalami penurunan. Cuman ini kami akan melakukan uji coba untuk jam yang akan datang sebelum kita memvonis bagian pipa evap yang rusak. Jadi untuk menunggu seperti ini itu bisa kita tunggu 30 menit sampai 1 jam ya pemirsa. Nah, seperti itu. Kita tunggu dulu sampai benar-benar bagian mana yang perlu kita ganti, apakah bagian pipa evap apa pipa kondensor pemirsa. Jadi pipa itu jika mengalami bocor halus, pasti freonnya jika kita isi itu dia biasa dingin pemirsa. Cuman lambat laun lambat hari pasti bisa nggak dingin kembali. Maka apabila sudah kita temukan kulkas dengan kendala freonnya berkurang,
Nah, dalam hal seperti ini untuk pengerjaannya nggak bisa cepat ya pemirsa. Kita harus cek satu-satu baik dari pipa kondensor maupun pipa evap seperti ini. Oke, di sini pemirsa, untuk melakukan tekanan seperti ini menggunakan gas LPG, itu kita tabungnya kita seperti ini ya pemirsa. Ini untuk posisi kita memberi tekanan, jadi supaya yang keluar tuh enggak liquid LPG-nya, tetapi benar-benar cuma gasnya saja. Terus bagian pipa, bagian mesin itu jangan sampai kita beri atau masukkan gas LPG, itu bisa merusak sistem pemirsa. Jadi gas LPG ini cuma boleh masuk ke bagian ruang pipa-pipa, nggak boleh di bagian mesinnya. Jika mesinnya kita masuki gas LPG, biasa akan merusak sistem ya pemirsa. Nanti olinya bisa bercampur dengan bahan liquid ataupun bahan gas daripada gas LPG. Jadi cara amannya seperti ini. Oke. Dan apabila kalian ingin memflashing juga sama. Kita kalau untuk memflashing juga kita jangan lewatkan mesin pemirsa. Kita potong dari mesin, baru kita lakukan pencucian menggunakan bahan gas. Jadi untuk bahan yang bisa digunakan untuk flashing tuh bisa berupa freon, bisa juga berupa gas. Yang penting gasnya gas murni pemirsa, gas yang enggak bercampur dengan kadar air itu bisa. Nah seperti ini, dengan syarat jika kalian melakukan flashing jangan sekali-kali kalian melewatkan daripada mesin kompresor. Cuman saya pernah melihat sebagian teknisi dia untuk memflashing kondensor dia melewatkan mesin kompresor. Itu salah ya pemirsa. Jadi yang benar kita potong semua pipanya, jangan sampai ada yang terhubung ke bagian mesin. Itu cara amannya. Jadi bahan gas tuh boleh apa aja gasnya, yang penting berbahan gas yang bisa melarutkan oli, bisa untuk flashing. Yang penting syaratnya harus tahu ilmunya dulu. Lebih dan kurang apabila kalian kebingungan bisa kalian kirim di kolom komentar saya. Jadi cara ini rekomendasi, cuman SNI pabriknya itu sebenarnya bukan gas LPG tetapi menggunakan R22, R32 maupun R11. Itu sebenarnya untuk bahan flashing. Cuman jika kita tahu ilmunya maka kita bisa juga menggunakan bahan gas LPG. Yang penting syaratnya kita potong ya pemirsa. Nanti akan saya tunjukkan di beberapa video yang akan datang bagaimana cara flashing sistem mesin pendingin. Jadi meskipun kalian menggunakan bahan yang benar sekalipun, menggunakan bahan R32 dan R11, apabila kalian salah dalam penggunaan flashingnya maka hasilnya tidak akan bagus. Cuman meskipun kalian menggunakan gas LPG, jika tahu ilmunya, tahu teorinya, maka hasilnya pun akan bagus. Jadi semua itu ada ilmunya pemirsa, nggak ngawur. Cuman saya lihat kebanyakan orang melakukan flashing itu ngawur, nggak pada tempatnya. Itulah yang menyebabkan sistem mudah rusak. Saya sudah lama juga menggunakan gas LPG dari tahun sudah lama, tapi hasilnya semua bagus. Cuma kuncinya itu pemirsa, jangan sekali-kali kalian memasukkan gas LPG di dalam ruang mesin. Itu aja. Ini sudah kita melakukan pengecekan kembali, semoga nggak ada kendala. Kita tunggu.
Oke, sekian dan terima kasih. Nanti apabila ada bagian-bagian yang perlu kalian tanyakan, silakan kirim di kolom komentar saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.